Salam sehat dan semangat dalam menimba ilmu. Kita akan belajar lebih dalam tentang perspektif ekonomi perdagangan karbon bagi Indonesia. Pada segmen ini, saya mengajak Anda menyimak perbincangan saya dengan pakar ekonomi yang peduli pada isu lingkungan dan seorang profesional dalam mengelola serta melindungi sumber daya alam dan sumber daya sosial masyarakat, Bapak Putu Sukma Kurniawan. Selamat siang, Pak Putu. Selamat siang, Ibu Jani. Para pembelajar yang budiman, Indonesia sudah menjual emisi karbon sejak tahun 2005. Salah satunya melalui proyek CDM, Clean Development Mechanism atau Mekanisme Pembangunan Bersih. Proyek CDM merupakan proyek penurunan emisi di negara berkembang yang bertujuan mendapatkan sertifikasi penurunan emisi atau Certified Emission Reduction atau CER. Dengan membeli ini, maka negara-negara industri maju bisa mengklaim target penurunan emisi mereka. Proyek CDM ini sebagian besar dari sektor energi terbarukan, pengolahan limbah menjadi energi, hingga pertanian dan kehutanan. Pak Putu, dapatkah dielaborasi penjelasan tentang CDM? Bagaimana cara bekerjanya? Pihak mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan proyek ini? Apa saja hasil dari proyek ini? Dan bagaimana dampak proyek ini bagi pelestarian hutan di Indonesia? Dipersilahkan. Oke, terima kasih, Ibu Jani. Mungkin kita bisa mulai dari sejarah proyek CDM ya, Bu. Proyek CDM itu berasal dari Perjanjian Kyoto atau Protokol Kyoto, di mana disebutkan CDM adalah salah satu mekanisme yang bisa dipergunakan negara industri dan negara berkembang untuk bekerja sama dalam menurunkan emisi karbon. Nah, proyek CDM ini umumnya dilakukan di negara-negara berkembang. Kita ambil contoh misalkan di Indonesia. Jadi misalkan pemerintah Indonesia itu berinisiatif menyelenggarakan satu proyek CDM terkait dengan kehutanan, misalkan bagaimana memaksimalkan potensi hutan melalui proyek CDM. Nah, proyek CDM ini nantinya akan diseleksi, dievaluasi oleh beberapa pihak tertentu sampai akhirnya menghasilkan CER atau Certified Emission Reduction. Nah, CER inilah yang nanti akan dijual kepada pihak-pihak di luar Indonesia, misalkan negara-negara industri besar, agar pihak yang membeli CER ini dapat berkontribusi dalam pemberian dana ke proyek-proyek CDM yang ada di Indonesia. Nah, dengan demikian kita bisa lihat yang terlibat dalam proyek CDM ini adalah negara industri, negara besar, dan negara berkembang, misalkan Indonesia. Kalau kita lihat juga dampaknya itu sangat besar, Ibu, terkait dengan proyek CDM ini. Misalkan partisipasi masyarakat desa itu bisa terlibat dalam proyek CDM. Bahkan beberapa kampus pun juga terlibat dalam proyek pengabdian masyarakat terkait CDM ini. Dan dampak akhirnya nanti adalah kelestarian lingkungan, konservasi hutan, dan bagaimana hutan itu bisa maksimal terkait dengan proyek CDM ini. Seperti itu, Ibu Jani. Luar biasa. Pak Putu, saya mohon izin melanjutkan pertanyaan yang berikutnya, yaitu selain manfaat ekonomi, perdagangan karbon merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk bisa mengejar target penurunan emisi sebesar 26% pada tahun 2020 dan 29% pada tahun 2030. Mohon Bapak mengelaborasi apa makna dari pencapaian target ini dari aspek ekonomi. Oke, terima kasih Bu. Bahwa pemerintah kita sekarang sudah menyusun target-target penurunan emisi karbon, baik dalam program Sustainable Development Goals maupun dalam Net Zero Emission yang nanti dicapai di tahun 2060. Nah, kalau kita lihat target-target ini sangat berkaitan dengan potensi ekonomi, misalkan bagaimana pemberdayaan hutan, kemudian pemberdayaan masyarakat adat terkait dengan konservasi hutan dan seterusnya. Nah, saya rasa target-target ini juga dapat dimaksimalkan pemerintah daerah untuk menjaga kualitas lingkungan dan menjaga hutan mereka, utamanya bagi daerah-daerah yang memiliki potensi dan kuantitas serta kualitas hutan yang masih bagus, Ibu. Nah, dengan demikian atau dengan adanya target-target ini, pemerintah Indonesia itu membuktikan komitmennya kepada dunia internasional bahwa mereka sudah berpartisipasi dan memiliki program kerja yang nyata terkait dengan upaya untuk mencegah emisi karbon.
Karena kita tahu Ibu bahwa dalam perdagangan karbon ini reputasi dari sebuah negara dan juga komitmen dari sebuah negara untuk menyelenggarakan proyek yang rendah karbon atau proyek CDM lah misalkan, itu sangat berperan terkait dengan promosi dan pendanaan yang nanti bisa didapatkan dari negara-negara industri besar. Jadi ibaratnya kita menjual reputasi Indonesia, bagaimana komitmen kita untuk menjaga hutan, kemudian bagaimana komitmen kita untuk merilis aturan-aturan terkait dengan emisi karbon dan seterusnya, belum lagi dari sektor keuangan, misalkan komitmen bank kita untuk memberikan atau menunda pendanaan bagi proyek-proyek yang menghasilkan emisi karbon. Jadi saya rasa target-target itu sangat penting untuk menunjukkan komitmen dan reputasi pemerintah kepada dunia internasional terkait dengan isu-isu mengenai perubahan iklim ini. Demikian Ibu. Luar biasa. Terima kasih Pak Putu atas penyampaian penjelasan yang sangat bermanfaat dan sangat jelas. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Putu Sukma Kurniawan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.